Halo. Wah, gini di sini Dem sih. Kita udah langsung mulai. Langsung dong. Kaget kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan wabarakatuh. Arif para pemirsa. Iya. Gimana kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga semua sehat. Iya, marketnya menarik kemarin ya. Wah, luar Menarik. biasa. Luar Ya. biasa, luar biasa. Beberapa apa yang kalau misalnya kita lihat komentar minggu lalu kan kita bilang sentimennya negatif, lagi ngetes pivot ya, summary dari minggu lalu. Nah, which is untuk IHSG yang tadinya kita masih belum tahu ya V-shape atau U-shape, ternyata mereka reboundnya cepat. Kenapa lo terburu-buru kayaknya hari ini? Gak apa-apa, Biasanya langsung. Kita biasa baca agenda dulu biasanya. Iya, Gimana agendanya sih, kan kurang lebih kita bacain market minggu lalu ya. Yes. Terus kemudian next week itu ada BI rate. Ada BI rate. Ya, terus kemudian ada FOMC minutes. Itu mungkin yang akan menggerakkan market minggu depan ya. Terus ada terkait berita Indonesia itu ada beberapa yang menarik nih. Betul. Gitu. Oke. Nanti kita bacain satu-satu. Sip, kita langsung aja ya Kita ke langsung. menu utama. Ting tung. Ya. Jadi pergerakan minggu lalu tuh cukup menarik ya. Kalau kita lihat U-shape, V-shape, IHSG itu terlihat langsung rebound ya minggu lalu. Minggu lalu yang paling perkasa itu walaupun at the end of the kemarin itu pas gue coba perhatikan market itu memang picking up-nya itu terlihat jelasnya itu pas di pertengahan minggu. Pertengahan minggu ya. Nah, karena intraday di awal minggu tuh masih kelihatan banyak turunnya juga gitu. Ya. Nah, habis itu di GCI ini di indeks di IHSG di paruh kedua minggu kemarin itu yang gue perhatiin itu adalah itu ngehajar dia punya resistance terus Ya. dan betul. going strong. Betul. Tapi unfortunately untuk rupiah masih dalam tekanan ya minggu lalu. 14.600 pelan-pelan pertengahan minggu tuh ke 14.700 Iya, ya. sempat tuh. Bahkan sempat tembus 14.700 sebelum kemudian ada berita bagus lah ya yang membuat rupiah menguat. Which is itu adalah pencabutan larangan minyak goreng CPO dalam bentuk jadi maupun minyak mentah barang mentahnya ya. Jadi sekarang kita udah boleh ekspor lagi nih. Katanya begitu. Jadi kita bisa ekspor kita punya barang. Beli seliter 2 liter aja di Indomaret belagu. Kita ekspor. Iya, betul. Jadi pergerakan rupiah itu dibantu ya pada di akhir minggu ya hari Jumat itu yang tadinya udah di 14.700 lewat, akhirnya dengan berita tersebut rupiah sudah berada di bawah 14.700 lagi. Ya. Gitu. Walaupun sebenarnya pada awal-awal minggu itu ada cerita tentang trade balance. Ya, Ya. rupiah ya, Ya, Indonesia. Indonesia tuh neraca perdagangan. Neraca perdagangannya itu sangat bagus. 7,5 miliar surplus. Iya, betul. Di Padahal- tengah pelarangan ekspor. Betul. Tapi mungkin belum ke-reflect banget kali Dim ya. Ya, tapi karena memang import kita, terutama kita dibantu sama ekspor komoditas, Ekspor, betul. Ekspor komoditas kita lain lah ya. dan harga lagi naik, Iya, betul. ya kan? Betul. Nah, jadi Terbantu dengan kenaikan harga komoditas dan kebutuhan yang tinggi di beberapa negara ya. ya, dan jadi trade balance itu di Indonesia untuk periode bulan April itu surplus 7,5 miliar. Ya. Habis itu ekspornya itu naik 47%. Importnya juga naik 21%, walaupun kalau secara net-netnya ya jadinya memang surplus. Iya. Nah, itu jadi tapi ini poin gua tadi mau ngomongin ini itu sebenarnya adalah di saat ini diumumkan rupiah nggak kemana-mana. Iya, betul. Jadi waktu itu diumumkan ya memang sentimen untuk rupiahnya tidak terbantu oleh data-data tersebut. Ya, betul. Karena memang yaitu banyak tekanan terhadap rupiah ya, terutama dengan penguatan dolar yang sebenarnya agak lagging ya, di mana dolar itu kan sebenarnya sudah menguat dari beberapa minggu yang lalu gitu ya. Cuman impactnya berasa di Indonesia itu terutama ketika adanya pelarangan ekspor. Oh iya itu ya. Baru itu mulai rupiah pelan-pelan melemah gitu kan sampai ya tadi ceritanya dari 14.700 akhirnya dicabut larangannya balik lagi 14.000 di bawah 14.700 walaupun masih di 14.600-an. Ya. Ya. Jadi waktu lagi seru-serunya liatin market yang gue lihat itu tiga.
Di screen yang intraday itu yang gue lihat itu adalah saham IHSG, yang kedua US rupiah, terus yang ketiga yang gue lihat satu lagi apa nih? Obligasi, yield obligasi. Nah, menarik juga yield obligasi ini pelan-pelan memang sudah terlihat ada kan itu udah sempat di 7 berapa tuh yang kemarin? 7,73 ya betul. Di 7,3 itu udah sempat kena. Di 7,3 itu sebenarnya gue ngelihatnya resistance. Iya. Ya kan? Betul. Nah, jadi apa namanya di obligasi ini kalau kita lihat di awal minggu itu dibukanya itu 7,4. Dibukanya. Tutup 7,2. Ya. Walaupun kita lihat terakhir itu sempat 7,4 nih, high-nya intraday. Nah, jadi apa namanya? Ini yang mesti kita perhatikan karena gue belum lihat 7,3 ini adalah sebagai yield support. Ya, jadi kalau gue perhatikan 7,3 ini peluang ke bawah lagi masih ada apa enggak? Masih. Ke 71 gitu. 71 gitu. 71 gue masih belum berani bilang 7 karena menurut gue 7 udah range-nya antara di atas 7 sampai 7,3 ya, betul. kurang lebih. Jadi kalau liatin si 7% ini menurut gue psychological support ngomongnya. Harus ada sesuatu yang besar supaya dia bisa break di bawah 7. Yes, nah apakah itu cerita dari Rusia, apakah itu cerita dari Fed meeting. Ini jadi kalau lihat minggu depan tadi seperti yang Bung Dimas cerita itu adalah ini yang harus diperhatikan terkait dengan frankly speaking kalau di bonds ini teman-teman retail juga ada banyak udah sangat gede gitu. Jadi investor-investor juga portfolio di bondsnya juga cukup lumayan besar. Wih, luar biasa. Jadi memang minggu lalu kan kita bilang semuanya itu lagi ngetes level resistance. Level pivot. Ya, pivot point ya, which is kalau untuk rupiah ternyata break ya, walaupun balik lagi akibat dari pencabutan pelarangan ekspor ya. Tapi di satu sisi IHSG itu terlihat berarti di level support kemarin itu cukup kuat. Iya loh. Karena setelah itu IHSG dalam seminggu ini rebound ke 5,03%. Tadinya kan turun sekitar hampir 8% kan ya minggu sebelumnya ya. Dan minggu lalu itu IHSG berhasil rebound 5,03%, mendekati level 7.000 lagi. Ya, jadi sekitar 6.900-an. Nah, ini mengindikasikan sepertinya IHSG mungkin turun juga belum ya, maksudnya berarti level support sebelumnya itu cukup kuat karena dia berhasil rebound ya. Nah, tapi mungkin langsung kita bahas beritanya sebenarnya nggak banyak ya minggu lalu ya, cuman marketnya agak rebound aja akibat beberapa berita sudah mulai tenang. Rusia Ukraine belum ada yang seru lagi soalnya kayaknya. Yang menarik di Rusia Ukraine adalah bahwa Uni Eropa akhirnya menyerah. Ya tadi lo WA gue tuh. Ya, akhirnya menyerah bahwa mereka mau nggak mau harus ngambil lagi nih minyak dan gas Rusia dan bayar pakai rubel. Yang satu lagi yang gue lihat itu gue nggak tahu dia nyerah apa enggak. Finlandia gara-gara dia join NATO diputus listriknya. Ya, aliran gasnya diputus. Ya, betul. Itu dia makanya. Akhirnya nyerah ya Dim? Nyerah, berita terakhir begitu. Walaupun sebenarnya agak aneh ya, 2 minggu yang lalu kan mereka bilang bahwa mereka akan stop blokade atau embargo komoditas Rusia. Tapi sekarang ternyata mereka sekarang menyerah kondisinya. Jadi lucu juga ya, tapi ya begitulah karena memang situasional perang juga sepertinya embargo itu tidak berhasil menekan Putin ya, sementara di satu sisi mereka butuh komoditas tersebut, kalau enggak ya mereka akan bisnisnya berantakan lagi. Gasless, rakyatnya nggak punya gas, nggak punya listrik, nggak punya. Itu emang gue belum lihat datanya sih. Emang segitu gede mereka si Rusia nge-supply ke negara-negara tetangga ya? Gede juga ya? Sampai nyerah begitu loh. Karena ya itu Eropa itu kebanyakan kan memang pertama mengandalkan Rusia, yang kedua itu mereka mengandalkan renewable energy, green energy yang saat ini ya belum bisa mengcover komoditas yang konvensional gitu. Jadi ya itulah so far harga minyak juga masih agak tetap di atas 110-an. Yes, betul. Ya.
belum ada perubahan dari konflik Ukraine Rusia juga sebenarnya nggak ada yang baru gitu, tapi ya sekali lagi mengindikasikan ini is gonna be prolonged war ya, jadi market juga agak-agak sebenarnya masih agak negatif lah ya tones-nya gitu. Kepemilikan asing atas obligasi still turun. Akhirnya adanya di bawah 800 miliar. Oke. Sekarang jadi tinggal 790 miliar. Ya. Ya, data per tanggal 18 Mei. Berarti yang banyak koleksi itu kemarin adalah Saham. lokal ya. Oh iya, transaksi-transaksi Yang lokal. membuat yield turun, harga naik ya. Karena ada dua yang belum kita coba parameter itu adalah apakah emang benar-benar ini uang yang ada di obligasi lari lagi ke US, karena kalau kita lihat sahamnya naik. Ya. Gitu. Betul. Ya. Kemarin di Indonesia juga ada berita menarik ya, selain dari pencabutan larangan minyak goreng, itu juga Price adjustment. apa tuh price adjustment? Harga itu gas. Iya, Kilogram. iya. Terakhir menurut berita Menkeu Sri Mulyani juga bilang bahwa Petralite itu tidak naik. Ya. Oh, bukan gas PLN ya? Petralite nggak naik, tapi listrik naik di atas 3.000. Wah, kena dong. Wis. Enggak lah. Lu kena Dit. Kan gue punya beberapa rumah. Kalau dijumlahin kena padahal ya. Ya jadi ya intinya sih sepertinya pemerintah nggak mengincarnya lebih kepada orang-orang dengan ekonomi menengah ke atas. Ya, dari Pertamax yang dinaikin, terus kemudian dari listrik tapi untuk pelanggan 3.000 ke atas gitu. Tapi 3.000 ke atas. Tapi yang 2.200 enggak gitu kan. Terus kemudian Petralite sampai per terakhir itu mereka bilang nggak menaikkan harganya gitu ya. Jadi Subsidi terus masih ya. iya, berarti ya itu di satu sisi subsidi sepertinya akan membengkak. Betul. Tapi di satu sisi ya inflasi mungkinan akan rendah. Bukan rendah ya, tidak setinggi negara-negara lain. Gitu. Dan mungkin ini mungkin kita langsung ke minggu depan aja Bung Arif, karena minggu depan itu ada BI rate. Nah, BI rate itu ya dengan kondisi seperti ini, sepertinya pemerintah juga memang kan pemerintah itu berkoordinasi dengan Bank Indonesia ya terkait dengan inflasi dan lain-lain. Dan ini seakan-akan kayak bilang bahwa BI rate-nya itu jangan naik dulu gitu. Karena kita coba untuk menekan inflasi dari sini dulu nih, menekan harga dari sini dulu. BI rate jangan naik dulu supaya pertumbuhan ekonomi Tetap terjaga. Sepertinya message-nya kurang lebih seperti itu. Tanggal 24 Mei adalah pengumuman untuk suku bunga benchmark kita, 7 days reverse repo. BI rate ya. BI rate. Sepertinya akan ditahan ya kalau dari beritanya seperti itu. Nah, dari survei Analis juga begitu, 3,5% belum berubah. Survei kita juga belum berubah lah ya. Kita ngikut aja kali ini. 3,5% view untuk tidak ada perubahan di sana. Hopefully ini bisa tinggal rupiahnya yang kita lihat. Ya, karena kan aim-nya itu sebenarnya ini salah satu untuk yang menjaga rupiah sebenarnya. Ya. Dari saham udahlah nggak usah dijagain lah, kayaknya saham udah perkasa aja lah itu. Kalau tadi benar, mungkin pencabutan larangan minyak goreng itu juga termasuk dalam situasi untuk menjaga nilai rupiah, gitu. Jadi itu dari menjaga inflasinya dari tadi satu ya, tidak menaikkan Petralite sama listrik yang di bawah 3.000. Sementara untuk menjaga rupiah itu dia tidak mulai mengangkat larangan ekspor minyak gitu. Jadi intinya sebenarnya kelihatan sepertinya bahwa pemerintah Indonesia itu nggak pengen BI rate-nya itu naik dulu. Karena kita masih butuh pertumbuhan. Betul gitu. Oke, tanggal 24 Mei. Ya. Itu satu. Kemudian yang kedua yang mungkin akan menggerakkan pasar itu di hari Kamis pagi. Betul. Which is kita libur ya kalau nggak salah ya. Hari Kamis kita libur kan 26. Oh, kita libur deh. Iya. Padahal masih fokus kerja aja terus. Yes, tanggal 26 kita libur. Hari Tapi Kamis. di Kamis dini harinya itu ada FOMC minutes. Nah, berarti marketnya mungkin akan lumayan bergerak tapi kita libur.
Jadi ya Kita manyun. kita akan positioningnya di hari Rabu atau di hari Jumat. Jumat seru dong berarti. Tapi Iya. hari kejepit. Iya. Pemain banyak yang cuti. Yes. Ya kan, Kan hari- sekarang aplikasi semua. Hmm. Gitu. Tapi yang menarik juga selain itu adalah estimasi dari GDP US. Apa yang terjadi? Diperkirakan GDP-nya akan negatif. 1,3. Betul, gitu. Jadi ya ini akan apa ya? Mungkin akan membuat market juga agak turun karena ya tadi lagi concern-nya kan adalah growth dan inflasi. Sekarang kalau inflasinya tinggi, growth-nya rendah, berarti balik lagi kata-kata yang menyeramkan itu, stagflasi. Gitu. Resesi dulu lah. Ya, resesi itu yang Karena- paling ditakutkan juga. Kemudian kondisi ekonomi yang stagflasi, di Walaupun- mana inflasinya tinggi, pertumbuhannya nggak kemana-mana. Kalau Bahkan misalnya minus. ternyata tebakannya analis ini benar, itu 1, mana tadi tuh data Minus gua? 1,3. Minus 1,3. Sebelumnya itu adalah minus 1,4. Bentar, jangan sampai gua salah. Kok hilang sih? Lu ngomong dulu, Dim. Gua cari dulu data. 1,4 ya. 1,4. Nah, Oke. inilah. Nah, tapi kalau melihat data yang seperti ini, GDP-nya pun walaupun minus, tapi sudah mengarah ke atas. Udah mulai membaik Udah ya. mulai membaik. Betul. Nah, kalau ini terus-terusan kayak gini ya, ketakutan akan resesi itu sudah mulai memudar. Betul. Ya. Mungkin seperti itu, betul. Tapi ya again, too soon to tell, maybe. Yang kita lihat adalah setelah pengumuman si FOMC ini, komennya apa aja, market dulu yang geraknya kan. Betul. Biasa kita lihat marketnya dulu. Lalu GDP-nya ini semoga tidak mencapai resesi yang Betul. berkepanjangan. Kayaknya sih nggak berkepanjangan sih, Dim. Ya, kalau misalnya dilihat dari Dow Jones itu kemarin juga masih mengalami penurunan ya. Dow Jones saham-saham Amerika itu masih mengalami penurunan. Itu juga disebabkan karena Fed-nya yang bilang bahwa mereka akan terus melakukan pengetatan, which is naikin bunga apabila sampai dengan inflasi terkendali. Gitu. Jadi ya itu mungkin ya agak sedikit membuat market di US takut juga gitu kan, antara resesi, inflasi tinggi dan pertumbuhan yang rendah, sehingga saham-saham mereka juga turun. Turun sekitar minggu lalu, dibuka di hari Senin itu 32.150-an, ditutup di 31.250-an. Tapi ini gue nguploadnya tuh sore kemarin jam 4. Ya, Jadi mungkin belum tutup. belum tutup. Ya, jadi tapi untungnya IHSG kita banyak yang mendengarkan kita mungkin lah. Jadi banyak yang bargain hunting Luar biasa. gitu. Dan kemarin gue sendiri personally melakukan repositioning Apa yang terjadi? Saham Ya. lo dong, saham kebanggaan lo apa kabar? Goto. Itu alhamdulillah gue nyerok di bawah, di bottom. Akhirnya gak jadi rugi. Atau masih Jadinya udah untung 24%. Luar biasa. Dan gue udah take profit. Akhirnya? Dan agak nyesal juga karena masih naik ternyata. Oh, biasa. Gitu. Itu kan nggak boleh greedy dia. Iya, betul. Disyukuri dulu. Disyukuri ya, dapatnya. betul. Nggak Alhamdulillah boleh greedy. gitu ya. Walaupun prediksi lu salah gitu kan. Nggak usah ditekankan gitu dong. Nggak boleh greedy. Betul, gue berpikir dengan kondisi market yang seperti ini, market masih akan volatile. Ya jadi gue pikir udah nih udah lumayan, gue ambil dulu, siapa tahu turun, baru gue ambil lagi. Nah, ternyata Tapi ternyata IHSG itu terlalu kuat. Iya loh. Luar biasa sih. Luar biasa ya, di tengah Dow Jones yang turun dan juga rupiah yang masih melemah. Betul. Tapi IHSG kita masih banyak Melejit yang duluan. melakukan bargain hunting. Dow Jones itu di hari Rabu. Penutupan pembukaan penutupan. Ya, pembukaan ke penutupan turun 3%. Oke, ya itu dia, makanya IHSG masih turun. Nah, jadi mungkin kita langsung forecast aja ya ke minggu depan kira-kira seperti apa marketnya. Sebenarnya kalau misalnya dengan kondisi seperti ini, market akan cenderung range trading sampai dengan FOMC hari, ya minutes. Minutes. Ya, sampai dengan hari Kamis ya, market akan range trading sampai dengan mungkin ada yang ngambil posisi atau malah justru jual gitu kan. Jadi rupiah sepertinya nggak akan kemana-mana dari 14.650 ya. Sementara mungkin dia akan mencoba menguat lah ke 14.600, tapi sepertinya Nggak bisa banyak-banyak. ya nggak bisa banyak-banyak karena masih ada tekanan dari FOMC minutes, kemudian estimasi US GDP. Nah itu mungkin nggak jauh-jauh dari 14.650. Sementara IHSG ini juga kemungkinan akan ngetes level 7.000 sekarang.
Udah mau kena kan ini sempat kena di 6.900-an kan. 6960-an. Hampir kena. Makanya dia akan ngetes nih 7.000 minggu depan. Bisa atau enggak. Kemungkinan juga IHSG nggak akan jauh-jauh dari 7.000 sampai dengan hari Kamis ya. Nah, nanti ketika hari Kamis barulah mungkin market akan bergerak tergantung dari minutes dan respons dari market di US seperti apa. Pasar obligasi arahnya kemana? Gua ngelihat yieldnya masih bisa turun. Ya, masih bisa turun, tapi stance kita sama. Meaning belum ada hore-hore. Range trading juga lah Masih ya range trading. di 7,1 7,3 betul. Gitu. 7,1 7,3. Betul. Walaupun arahnya gue tetap ke mungkin akan coba menembus di bawah 7,2 dulu. Nah, dari 7,3 ke 7,2. Nah, kemarin tuh ditutup di opening 7,3, kemarin 7,22. So, untuk ngejar ke bawah 7,22 sepertinya bisa. Again, mungkin itu dalam menyambut FOMC meeting minutes, kok gue salah mulu sih. Dalam menyambut FOMC minutes, mungkin ini akan kembali dulu ke 7.2 sampai 7.3 dulu deh. Ya, whatever happen nanti yang setelah minutes baru ada kemungkinan turun, mungkin ada di bawah 7.2. Ya, around 71 sampai 73. Berarti kurang lebih sama ya, kurang lebih akan ngetes level-level resistance, mencoba menguat mudah-mudahan, tapi sepertinya nggak bisa ya, gitu kan. Sampai dengan hari Kamis, nanti hari Kamis tergantung minutes-nya seperti apa. Tapi ya sepertinya marketnya juga range trading lah overall secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya kita tunggu FOMC minutes yang pertama. Terus yang kedua kita lihat suku bunga, walaupun surveinya bilang nggak bergerak, tapi kita lihat komennya. Ya, komennya betul. Kita lihat komennya. Habis itu view-nya kita lihat range trading, sidelines masih range trading di menjelang FOMC meeting. Ya, lebih kalau gue strateginya bargain hunting. Tetap ya, Dim? Jadi ada harga turun-turun, kayak tadi nih Goto, kalau misalnya Gotonya agak turun lagi, gue sikat. Begitu juga komoditas, kemarin gue juga udah koleksi seperti yang sebelumnya. Tapi lu nggak, bentar dulu, gue jadi nanya beneran. Tapi Goto itu lu nggak bakal ngejar di harga waktu lu kejar waktu lagi turun-turunnya kan? Nantinya. Yang sekarang lu kejar untuk bargain hunting yang lu cerita ini? Sampai dengan harga IPO. Oh, oke. Target gue. Oke. Awal pertama harga IPO. Nanti, lebih tinggi daripada harga yang waktu turun habis-habisan waktu itu kan? Ya. Kan sempat kan yang marketnya lagi. Ini pada saat gue mau beli atau mau jualnya? Kan lu kan beli kan yang pertama di IPO, habis itu turun, lu beli lagi di bawah. Nah, target lu bukan yang bawah ini kan? Enggak. 200 di harga pada saat nggak jauh dari gue jual. Oke. Gue beli, gitu, lu masih mau lagi ya? Gue beli, gue serok lagi. Nanti jualnya di sekitar harga IPO, baru ntar kalau turun gue beli lagi. Selain teknologi Goto tadi, gue juga udah koleksi saham-saham komoditas seperti yang minggu lalu gue cerita juga bahwa komoditas itu sepertinya akan menarik karena harganya nggak akan jauh-jauh dari harga sini, dan saat ini kebutuhan komoditas itu masih dibutuhkan di beberapa negara, apalagi kalau misalnya China itu sudah mulai membuka perekonomiannya. Gitu. Jadi komoditas itu masih menarik. Gue bilang teknologi juga kalau misalnya ada yang turun-turun, sikat lagi. Luar biasa. Gitu. Bargain hunting. Udah mulai ini loh ya, udah sangat menapak sekali gitu kayaknya. Oke deh Mas, thank you for the view. Thank you juga buat teman-teman pemirsa yang mendengarkan kami. If anything, let us know di message kontak di IG kita atau di YouTube. Ya, bascom_pod. Oke, bascom_pod. Kan gitu, biar orang pada inget. Iya. Oke, thank you semua. Bye.